Pasal 3 halaman 34. Yatim piatu. Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi yang tujuannya untuk memberi petunjuk. Yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat rasul-rasul dengan ilmu dan kebijaksanaannya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 124. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Al-An'am ayat 124. Dan juga termaktub di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 109. Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidak diragukan bahwa mereka yang dipilih telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas yang sesuai kepada mereka. Sudah barang tentu mereka memiliki keistimewaan dan sifat-sifat khusus yang jarang dimiliki manusia lainnya. Sifat yang pertama adalah sabar. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Sebelum mereka diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu melatih mereka akan banyak hal. Di antaranya memiliki tekad, memiliki ketabahan, memiliki kesabaran, kebijaksanaan, istiqomah, teguh, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan nabinya, maka risalah dari langit akan menghampirinya.
Setiap nabi memiliki kisahnya masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalahnya dan tabiat kaumnya. Halo Kak Sani Soraya, terima kasih sudah bergabung. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki anak yatim dari Mekah ini kembali menjadi yatim piatu dalam rangka mempersiapkannya sebagai pengemban risalah penutup. Memasuki usia 6 tahun, ibunya Aminah wafat. Yang saat itu ibunya berusia 30 tahun. Dalam perjalanan keduanya mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim piatu untuk kedua kalinya. Dia menghadapi kematian yang baru pertama kali dia saksikan. Bahkan kematian ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya meninggalkannya sendirian di tengah gurun pasir, hanya bersama pengasuhnya Ummu Aiman. Anak kecil itu lalu bangkit. Walau usianya masih 6 tahun dan sedang tertimpa musibah. Lalu sang anak kecil menggali kubur ibunya dan mengebumikannya dengan tangan mungilnya. Sang anak kecil tak menemui siapapun di padang pasir nan ganas, kecuali pengasuhnya yang sudah tua. Betapa sunyi dan hampa. Tanah Yastrib pula mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Dia tak punya lagi siapa-siapa di dunia selain kakeknya yang sudah sepuh. Abdul Muthalib dan pengasuhnya Ummu Aiman. Tentu saja Abdul Muthalib merasa iba terhadap cucunya Nabi Muhammad. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri, Abdullah, yang membuatnya kian merasa terpukul akan kepergiannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka saat makan dan menghadiri majelis. Namun, Abdul Muthalib tidak menghadiri suatu majelis atau makanan dalam sebuah jamuan, kecuali jika cucunya Muhammad kecil berada di dekatnya. Halo Kak Jek, Kak Asri udah bergabung, makasih. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan cinta kasih.
seakan dia dapat melihat masa depan cucunya yang luar biasa. Muhammad kecil selalu mengundang decak kagum siapa saja yang melihatnya. Dia tidak seperti anak-anak lainnya. Dia tak pernah membuat gaduh atau keributan. Tidak suka berleha-leha atau makan berlebihan. Namun dia anak yang berbudi pekerti dan mulia. Sedangkan dia masih anak kecil. Seakan dengan menjadi yatim di usia dini merupakan kesempatan yang sempurna bagi Muhammad kecil untuk menjalani tarbiyah robani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya sebagaimana Dia menjaga rasul-rasul ulul azmi seperti Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 39. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran surat Toha ayat 39. Rasulullah SAW telah mengungkapkan hal ini dengan berkata, Robku telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pengajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah bersaksi untuknya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ketika usia Muhammad kecil 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib wafat di usia 80 tahun. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muthalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya Abu Thalib agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya seperti anak sendiri. Abu Thalib bukanlah Abdul Muthalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta, tetapi dialah yang paling penyayang dan lembut hatinya. Abdul Muthalib menyerahkan permatanya yang paling berharga, di mana dia tidak rela pada siapapun untuk menjaganya selain dirinya. Jika saja dia tidak menemui ajal. Begitulah sang yatim ini berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai ia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Abu Thalib senantiasa melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi penjaga dan pelindung kemenakannya itu, hingga tak seorang pun yang dapat menyakitinya. Abu Thalib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan dia
lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya sendiri. Dan dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil. Menginjak 12 tahun umurnya, Muhammad muda pergi berniaga ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Sesampainya mereka di Busra, mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa Nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya. Dan tanda-tanda Nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala memperhatikan Muhammad muda, ia melihat tanda tahi lalat di antara dua pundaknya. Kemudian ia bertanya tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Lalu dia meyakini bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir. Rahib itu berkata kepada Abu Thalib, "Bawalah kemenakanmu pulang ke negerinya, dan waspadalah dari kejahatan kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui tanda-tanda kenabiannya, mereka akan mencelakainya. Sungguh, kemenakanmu ini akan melakukan hal yang luar biasa. Bergegaslah untuk membawanya kembali ke negerinya," kata sang pendeta. Abu Thalib lalu pulang bersama Muhammad muda dan menyembunyikan perkara ini dari orang-orang. Muhammad memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Jika dia duduk di meja makan, perilakunya sangat beradab. Saat makan, dia makan dengan tenang dan hanya mengambil yang paling dekat dengan tangannya. Bahkan, lebih sering dia mengatakan sudah kenyang, dan dia tidak mau menghampiri meja makan supaya tidak mengusik makanan mereka. Abu Thalib memperhatikan hal itu. Dia menghampirinya dan mengkhususkan piringnya, lalu mengajak makan bersamanya. Kepekaan dan rasa malu yang tinggi adalah dua sifat yang selalu menyertai Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Tidak pernah terdengar Nabi SAW bersaing atau mengejar perkara duniawi dari masa kecilnya hingga dewasa. Dia juga selalu menahan pandangannya, sampai-sampai Aisyah menggambarkan sifat malu Nabi SAW dengan seorang gadis yang bersembunyi di dalam kamarnya, sebagaimana termaktub di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3562 dan hadis riwayat Muslim nomor 2320. Muhammad muda menyadari beban berat yang dipikul pamannya Abu Thalib. Dia ingin sekali meringankan bebannya.
Setelah usianya mencapai 12 tahun, dia ingin ikut serta memikul beban kehidupan pamannya. Sebab tanggungan pamannya sangat banyak, tetapi hartanya sedikit. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dia masih kecil. Dan tentu dia belum mengetahui sama sekali seluk-beluk kehidupan dan mencari pekerjaan. Dia tidak punya sesuatu untuk diperjualbelikan. Dan juga kota Mekah bukanlah lahan bercocok tanam, sehingga dia bisa bertani dan memanen. Di hadapannya tidak ada apa-apa selain menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Nabi Musa alaihissalam diutus dan dia menggembala kambing. Nabi Daud alaihissalam diutus dan dia juga menggembala kambing. Dan aku diutus juga, penggembala kambing keluargaku di Ajad. Hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 96. Di riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang berbunyi, tidak seorang pun Nabi yang diutus yang tidak pernah menggembalakan kambing. Hadis riwayat Bukhari nomor 2262. Menggembala kambing sudah menjadi tradisi penduduk Mekah. Mereka memiliki kebiasaan dan juga aturan-aturan adat. Yang diantaranya merupakan perbuatan jahiliyah dan acara tidak terpuji. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menjaga ucapan dan perbuatannya dari sifat-sifat tercela, seperti menggunjing, berselisih, berleha-leha, dan perbuatan sia-sia lainnya. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita yang berbunyi, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, katanya, aku tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun seperti keinginan orang-orang jahiliyah terhadap para wanita kecuali 2 malam, yang mana pada keduanya Allah Azza wa Jalla menjagaku. Suatu malam aku berkata kepada seorang pemuda dari Mekah, sedangkan kami tengah menggembalakan kambing keluarga kami. Kata Nabi, tolong kau perhatikan kambing-kambingku, sehingga aku dapat masuk ke kota Mekah, maka aku akan menghabiskan malam di sana, sebagaimana para pemuda lainnya melakukannya. Pemuda itu pun berkata, baiklah. Maka aku pun pergi dan masuk ke kota Mekah, sehingga aku sampai pada rumah pertama dari perumahan kota Mekah. Aku mendengar suara musik dan seruling. Dan aku berkata,
Apa ini? Kata mereka, Pulan dan Pulana menikah. Lalu aku pun duduk untuk melihatnya. Dan kemudian Allah menutup telingaku. Maka demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya sinar matahari. Lalu aku pun pulang ke kawanku. Dan dia bertanya, apa yang telah kau lakukan? Maka aku menjawab, aku tidak melakukan apa-apa. Kemudian aku menceritakan apa yang terjadi pada diriku. Kemudian pada malam hari lain aku berkata kepada temanku itu, kataku, tolong perhatikanlah kambing-kambingku. Aku akan menghabiskan malam di dalam kota Mekah. Maka dia pun melakukannya. Kemudian aku pun masuk. Dan ketika aku tiba di dalam kota Mekah, aku mendengar seperti yang aku dengar pada malam sebelumnya. Lalu aku bertanya. Dan dikatakan bahwa si Pulan dan Pulana menikah. Lalu aku pun duduk dan melihat. Kemudian Allah menutup telingaku. Demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali sentuhan sinar matahari. Kemudian aku kembali ke kawanku dan dia bertanya, apa yang kau lakukan? Aku berkata tidak ada. Kemudian aku kabarkan apa yang terjadi kepadaku. Maka demi Allah, aku tidak memiliki keinginan atau kembali setelah dua kejadian itu kepada hal yang semacam itu. Sampai Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan kenabiannya. Dalail Nubuwah halaman 58. Begitulah masa muda Nabi Muhammad SAW yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan huru-hara. Begitulah masa muda Nabi Muhammad SAW yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan juga hura-hura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari sifat-sifat tercela. Beliau tidak pernah meminum khamr, bermain judi, atau hal buruk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dengan kesempurnaan akhlak dan ketinggian budi pekerti di setiap jenjang kehidupannya. Karakternya adalah tekun, rendah hati, berwibawa, dan juga sederhana. Ciri khasnya selalu tersenyum, berlapang dada, berbudi bahasa, dan memiliki rasa malu yang tinggi. Beliau juga dikenal sangat zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya. Malah beliau merasa nikmat dengan sulitnya kondisi dan kerasnya ekonomi. Beliau merasa tenang dan tentram saat jauh dari kesenangan materi.
dan perselisihan duniawi. Beliau telah mengenal makna kesedihan di hatinya sejak masih kecil. Saat berturut-turut menjadi yatim, ditinggal orang-orang yang disayanginya. Beliau telah menghadapi segala hantaman dan pukulan batin. Lantas, dalam hidup ini, apakah yang dapat membuat hatinya senang? Muhammad tidak mendapati kenikmatan dalam hidupnya kecuali dengan ketenangan jiwa. Hati dan akalnya tidak merasa lapang kecuali digunakan untuk merenungi alam yang luas ini. Dari sanalah beliau mendapatkan hakikat dan bekal bahwa semua yang ada di hadapannya dan apa yang diperebutkan manusia dari kesenangan dunia adalah kecil tak bermakna. Beliau melihat keindahan itu adalah menghormati diri. Kekuatan adalah kesempurnaannya jiwa. Dan kekayaan itu jika menyatu dengan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas ini, seakan saat menggembala kambing, beliau memiliki waktu yang luas untuk merenung dan berpikir akan luasnya alam semesta ini dengan segala keseimbangan dan sistemnya. Beliau hanya menggembala sekumpulan kambing. Lantas siapakah yang mengatur semesta dengan segala isinya ini? Demikian tinggi kepribadian dan pikirannya akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuatnya tak lagi silau untuk memikirkan kesenangan duniawi dan isinya. Begitulah sang yatim ini mempelajari kebijaksanaan dengan merenungkan fenomena-fenomena alam, keadaan dunia, dan tingkah laku manusia. Sungguh, Tuhan yang menciptakan dunia ini telah mengatur segala sesuatu dengan seimbang dan sesuai tatanan. Dia meletakkan ruh yang baik bagi manusia, supaya mereka terangkat pada derajat yang tinggi dan meletakkan godaan nafsu pada manusia yang menurunkan kedudukannya mereka seperti kotoran tanah. Sang yatim tahu bahwa ada zat yang senantiasa menjaga dan melindunginya. Kekuatan yang tersembunyi ini selalu mendorong ke depan dan menjaganya dari godaan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan hal besar baginya. Persiapan ini termasuk dengan menjadikannya anak yatim. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkannya perkaranya dan mewujudkan kehendaknya yang tak terbantahkan. Pasal 3 selesai. Pasal 4
yang jujur dan terpercaya. Kondisi sosial Mekah dipenuhi dengan kerusakan, huru-hara, dan penindasan satu dengan lainnya. Sistem kasta sosial sangat menentukan nasib seseorang. Ada golongan tuan-tuan dan pembesar. Lalu sisanya golongan budak dan orang-orang lemah. Hal ini tidak hanya terjadi di Mekah, tetapi kerusakan telah tampak di seluruh dunia. Kebodohan, kejahatan, kekufuran, dan dekadensi moral telah menyebar di santero bumi. Para pemeluk agama terdahulu kini terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok dan golongan. Perselisihan dan perdebatan berlangsung sengit di antara mereka. Selain itu, penyimpangan dan kesesatan merajalela. Ditandai dengan berkembang pesatnya penyembahan batu, api, pohon, dan binatang. Kesesatan ini menyebar sampai ke Jazirah Arab. Mereka meletakkan berhala-berhala di Ka'bah untuk disembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik menyimpang tak tentu arah. Mereka meyakini adanya Tuhan Maha Kuasa yang menciptakan sesuatu, memberi rizki, serta memberi hidup dan mati. Namun, mereka juga meyakini adanya Tuhan-Tuhan lain yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan seperti menyembuhkan orang sakit, menyuburkan tanah, mendatangkan angin, mengendalikan awan dan hujan, memberikan kemenangan dalam perang, dan mencegah kelaparan dan wabah penyakit. Bangsa Arab menjadikan Tuhan-Tuhan ini sebagai perantara kepada Tuhan yang Maha Esa dan meminta pertolongan pada mereka, yang disebut juga dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Arab tidak mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka menyekutukannya dengan Tuhan lain yang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka juga memberi persembahan kepada berhala-berhala tersebut. Bahkan meminta petunjuk dalam urusan kehidupan mereka. Seperti mengundi dengan anak panah atau menentukan pilihan dengan berhala. Mereka meyakini bahwa Tuhan telah menikah dengan jin dan lahirlah para malaikat serta berbagai khurafat dan tahayul lainnya. Hukum masyarakat yang berlaku berdasarkan kekuatan. Yang kuat menguasai yang lemah dengan asas bahwa kebenaran adalah apa yang dilakukan yang kuat. Upaya balas dendam antara kabilah-kabilah menimbulkan peperangan tiada henti. Tidak ada pemerintahan yang tetap dan teratur, atau sistem peradilan, atau juga bentuk yang menyerupai negara.
Kaum wanita tak ubahnya barang yang dapat diwariskan, dan mereka tidak memiliki bagian hak waris. Pernikahan tidak memiliki batas. Begitu juga dengan perceraian. Kaum lelaki bebas menikahi wanita mana saja yang mereka kehendaki, dan juga bebas menceraikannya kapan saja, atau menggantungkan statusnya antara menikah dan bercerai. Wanita tidak memiliki hak dan kebebasan sama sekali bahkan. Bahkan para pelayan wanita terpaksa melakukan prostitusi demi menyenangkan tuan-tuan mereka. Masyarakat jahiliyah adalah bentuk nyata dari kesemena-menaan, kezaliman, kehinaan, dan kerendahan moral. Oleh karenanya, wanita dianggap sebagai biang kesedihan dan pembawa aib. Seorang Arab akan terpukul hatinya jika anaknya yang lahir adalah perempuan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nahl yang berbunyi, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah atau merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Pada masa itu, praktik riba, minuman keras, perjudian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan hura-hura adalah hal yang umum dan lumrah dalam kehidupan bangsa Arab. Mereka saling berbangga dengan garis keturunan dan kebangsawanan mereka. Segala yang menarik perhatian mereka hanya kesenangan duniawi. Mereka juga meyakini bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan dan tidak ada hari kebangkitan dan penghitungan. Bahkan mereka berkata, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Az-Zasiyah ayat 24 yang berbunyi, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Al-Jasiyah ayat 24. Mereka juga berkata, kehidupan ini hanyalah dilahirkan dari rahim dan ditelan di dalam kubur. Bersamaan dengan kebodohan dan kekufurannya, bangsa Arab juga terkenal dengan watak dan tabiat mereka yang mulia, seperti menghormati sesama, dermawan, berani, dan suka menolong. Namun, kebaikan dan sifat-sifat mulia itu tertutupi oleh keburukan dan perbuatan jelek serta tercela dan menghalangi fitrah keluhuran budi robani dalam jiwa manusia.
Di tengah kesesatan ini, terdapat segelintir orang yang berusaha mencari cahaya petunjuk. Mereka mencoba kembali menelusuri jejak-jejak peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang akan menuntun mereka pada jalan yang lurus. Saat itu, di semenanjung Arab, hidup beberapa komunitas Yahudi dan Nasrani. Sejarawan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa pada hari ketika masyarakat Quraisy merayakan hari besar, mereka berkumpul di sekitar berhala yang mereka agungkan, berkurban untuknya dan melakukan tawaf. Berkumpullah 4 orang Arab. Mereka adalah Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahsy, Utsman bin Huwairis, dan Zaid bin Amr bin Naufal. Mereka saling berbicara satu sama lainnya. Katanya, "Ketahuilah, demi Allah, kaum kalian sedang berada dalam kesesatan. Mereka telah menyalahi agama nenek moyang mereka Ibrahim. Untuk apa kita berkeliling menyembah batu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi manfaat, dan tidak membahayakan sedikit pun? Wahai kaumku, berpeganglah kalian pada ajaran selain agama ini. Sebab, demi Allah, sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan." Setelah itu, mereka berpisah dan menyebar ke berbagai negeri. Waraqah bin Naufal mengikuti ajaran Nasrani. Begitu juga dengan Ubaidillah bin Jahsy yang masih dalam kegelisahannya dan mati sebagai pemeluk agama Nasrani. Sedangkan Utsman bin Huwairis mengabdi kepada kekaisaran Romawi dan menganut agama Nasrani. Yang terakhir, Zaid bin Amr. Dia menjauh dari berhala-berhala, lalu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Walau demikian, sebagian besar orang-orang Arab berada di dalam kesyirikan dan kebodohan. Mereka menyembah apa yang disembah orang-orang tua mereka, mengikuti tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Hud ayat 109 yang berbunyi, mereka tidak menyembah selain sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dalam meratanya kebodohan dan kesesatan inilah Muhammad kecil dilahirkan. Beliau dalam kontemplasinya sejak masih kecil, lalu beranjak remaja, sampai dewasa senantiasa heran dengan perbuatan kaumnya. Bagaimana akal pikiran mereka merosot sedemikian rupa? Mereka menyembah batu yang tuli, berdoa kepada pohon, bahkan pada sekumpulan pasir. Namun, dia hidup bersama tengah-tengah mereka. Dia hidup bersama di tengah-tengah mereka. Makan bersama mereka, ikut serta dalam kebahagiaan mereka, dan berbelasungkawa dalam duka mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dari setiap perbuatan jahiliyah mereka dan menyucikannya dari penyembahan berhala. Beliau tidak pernah bersujud pada patung
atau menyembah salah satu darinya. Tidak pula mengikuti kaumnya saat memberi persembahan dan melakukan sembahyang untuk patung tersebut. Bahkan beliau tidak pernah bersumpah, walau sekalipun atas nama-nama mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ummu Aiman berkata kepadaku, di pintu Ka'bah ada sebuah patung yang sering didatangi oleh kaum Quraisy setahun sekali. Di sana mereka melakukan ibadah, mencukur rambut, beriktikaf dari pagi hingga malam. Termasuk di antara mereka adalah Abu Thalib. Dia mengajak Rasulullah SAW untuk ikut menghadirinya bersama kaum mereka. Namun Rasulullah SAW menolak. Hingga aku melihat Abu Thalib memarahi beliau. Dan aku juga melihat bibi-bibi beliau sangat marah kepadanya. Sampai mereka berkata, sungguh kami sangat takut apa yang terjadi kepadamu jika engkau menjauhi Tuhan-Tuhan kita. Apa yang engkau inginkan, wahai Muhammad, dengan tidak menghadiri perayaan hari raya bersama kaummu dan tidak memperbanyak pergaulan dengan mereka? Mereka tetap bersikeras hingga beliau pun ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, beliau tiba-tiba menghilang atas kehendak Allah. Kemudian, ketika kembali kepada kami, beliau dipenuhi dengan perasaan kalut dan takut. Bibi-bibinya bertanya kepadanya, apa yang terjadi kepadamu? Lalu beliau menjawab, aku takut dirasuki oleh jin. Bibinya membalas, bagaimana mungkin Allah mengujimu dengan setan? Sedangkan engkau memiliki perangai yang mulia. Lalu apa yang kau lihat? Lalu beliau Nabi Muhammad menjawab, setiap kali aku mendekati salah satu patung berhala, tiba-tiba datang kepadaku seorang lelaki bertubuh tinggi dengan jubah putih berteriak kepadaku, kembalilah wahai Muhammad, jangan kau sentuh dia. Setelah itu, beliau tidak pernah kembali lagi mengunjungi berhala tersebut hingga diangkat menjadi nabi. Dalail Nubuwah halaman 59. Meskipun Muhammad muda berbeda dari kaumnya dalam tabiat, kebiasaan, dan ibadah mereka, akan tetapi beliau sangat mencintai mereka. Begitu pula sebaliknya. Beliau dapat merasakan kuatnya jalinan persaudaraan dan kekerabatan antar mereka. Beliau sangat menyayangi dan bersikap lembut kepada mereka. Sedang mereka mengenal beliau berjiwa murni, berbicara jujur, lembut lisannya, sangat baik kepada tetangga, baik perangainya, cemerlang akalnya, mulia pergaulannya, hingga tinggi kepeduliannya, juhud dalam kesehariannya, dan sangat menjaga amanah. Hingga kaumnya menamai beliau dengan As-Shadiqul Amin, atau yang jujur lagi terpercaya. Meskipun beliau tidak seperti mereka, tetapi mereka amat menghormati dan menyayangi beliau. Seakan hal ini menegaskan bahwa manusia, walaupun berada dalam tingkat kesesatan tertinggi, tetapi fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka membuat mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mampu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Meski mereka tidak melakukan kebajikan,
Dengan segala kesempurnaan dan kesucian yang dimiliki oleh Muhammad muda, beliau tidak menjauhi dan meninggalkan kaumnya. Tetapi beliau ikut serta bersama mereka dalam hal yang tidak bertentangan dengan akal sehat dan akhlak mulia. Muhammad muda ikut berjuang bersama paman-pamannya dalam perang Pijar. Perang itu merupakan perang pembalasan yang terjadi antara kaum Quraisy dan kaum Hawazin. Dalam perang tersebut, beliau mengumpulkan anak panah untuk paman-pamannya. Beliau juga menyaksikan perjanjian Fudul saat berusia 20 tahun. Isi perjanjian ini menyeru orang-orang Quraisy membantu orang-orang yang dizalimi. Mereka bersepakat untuk memberi pertolongan kepada setiap orang yang dizalimi di kota Mekah. Dan mereka akan membersamainya hingga haknya dikembalikan. Perjanjian Fudul adalah perjanjian yang sangat disukai dan membekas di dalam hati Rasulullah SAW. Juga merupakan hal terbaik yang pernah dilakukan kaum Quraisy. Pertanda masih adanya cahaya di tengah kebodohan dan gulita yang menghinggapi mereka. Muhammad muda juga ikut bersama kaumnya dalam memperbaharui bangunan Ka'bah. Beliau membantu pamannya, Abbas, untuk memindahkan batu-batu. Saat kaumnya ingin meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, mereka berselisih siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan ini. Sebab Hajar Aswad memiliki kedudukan dan kesuciannya tersendiri. Percekcokan itu hampir berujung pada pertempuran. Kemudian, salah seorang dari mereka memberi saran untuk meminta keputusan pada orang yang pertama kali masuk di pintu masjid. Lalu mereka pun sepakat. Ternyata yang pertama kali masuk di pintu masjid adalah Muhammad SAW. Membuat semua merasa senang dan hati mereka pun tenang. Lalu mereka berkata, "Dialah Al-Amin, kami rela dengan keputusannya." Begitulah Muhammad muda berada di tengah-tengah perselisihan yang nyaris menumpahkan darah sesama bangsa Quraisy. Beliau memutuskan perkara rumit dengan berkata, "Bawakan kepadaku sehelai kain." Mereka pun membawakan kepadanya kain tersebut. Kemudian beliau membentangkan kain itu di atas tanah dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu berkata, setiap kabilah hendaknya memegang sisi kain. Kemudian angkatlah bersama-sama. Semua dapat menyaksikan cemerlangnya akal beliau, kecerdasan pikirannya, dan terlepasan beliau dari hawa nafsu dan kesesatan. Muhammad muda hidup bersama kaumnya dan melakukan aktivitas kehidupan seperti mereka. Di saat perniagaan merupakan mata pencaharian yang umum bagi kebanyakan penduduk Mekah, dan beliau melihat beban tanggungan yang diemban pamannya Abu Thalib, beliau pun lalu berdagang. Salah satu mitra kerjanya adalah bernama Sa'ib bin Abi Saib, seorang pemuda yang baik dan berjiwa besar. Rasulullah SAW berkata tentangnya, yang berbunyi, sebaik-baiknya rekan adalah Sa'ib. Dia tidak curang dan tidak suka mendebat. Demikianlah Muhammad muda hidup berbaur bersama kaumnya. Walaupun keyakinan mereka saling berlainan dan berbeda jauh dalam beribadah, tetapi beliau hidup di tengah-tengah mereka.
sehingga mereka dapat menyaksikan perangai beliau dan memujinya. Beliau memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan menjaga amanah. Beliau tidak mengkhianati mereka dan tidak mengutuk mereka karena mereka tenggelam dalam kesesatan dan kenistaan. Namun beliau menjadi teladan bagi mereka dalam menjaga amanah, bertingkah laku, dan menyayangi sesama. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mempercayainya saat risalah dari langit diturunkan kepadanya. Lantas, apa yang mereka katakan pada dakwahnya? Bukankah dia dan hingga kini masih bersama mereka adalah as-shadiqul amin? Pasal 4 selesai. Wallahu a'lam bishawab.